Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Jaka dengan SKM 210107016 dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Erlangga. Di video kali ini saya akan membahas mengenai alur pemeriksaan kehamilan. Dan di sini juga adalah masih tugas UTS 2 Kimia dan Fisika Kesehatan dengan dosen pengampu Dr. Elsa Fitriana S.Kep DDMK. Alur pemeriksaan kehamilan (ANC) atau antenatal care adalah sebuah layanan kesehatan yang diberikan petugas kesehatan kepada ibu hamil untuk memantau kesejahteraan ibu dan janin. Karena setiap ibu hamil berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas selama kehamilan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014, ANC minimal dilakukan 4 kali dalam masa kehamilan. Yang pertama, trimester pertama 1 kali, yang kedua, trimester kedua 1 kali, dan yang terakhir adalah trimester ketiga 2 kali. Standar ANC berkualitas menurut Peraturan Menteri Kesehatan adalah 10 poin. 1. Timbang berat dan ukur tinggi badan bertujuan untuk pertumbuhan janin. Bila berat ibu ketika hamil bertambah lebih dari 90 kg atau lebih dari 1 kg per bulannya, maka harus dicurigai adanya gangguan pertumbuhan pada janin. Yang kedua, pengukuran tekanan darah bertujuan untuk mendeteksi terjadinya hipertensi pada kehamilan. Dapat menjadi tanda pre-eklamasi ataupun eklamasi. Yang ketiga, menilai status gizi ibu dengan lingkar lengan atas atau bisa dilihat dengan lila. Pengukuran lila diukur pada kehamilan pertama. Kehamilan bila lila lebih dari 23 cm, maka ibu tergolong kekurangan energi kronis, beresiko dengan lahir bayi berat badan rendah. 4. Pengukuran tinggi fundus uteris (TFU). Hal ini dilakukan untuk perkiraan pertumbuhan janin. Jika tidak sesuai dengan kehamilan, maka perlu dicurigai terdapat gangguan pertumbuhan pada janin tersebut. Yang kelima, menentukan persentasi dan denyut jantung janin (DJJ). Pemeriksaan ini mulai dilakukan akhir trimester 2 dan terus dilakukan setiap kunjungan ANC. Tujuannya untuk mengetahui letak dan posisi janin. Apabila bagian terbawah janin bukan kepala, dapat dilakukan penata laksanaan secepatnya. Pemeriksaan DJJ dilakukan pada akhir trimester pertama dan terus dilakukan hingga pemeriksaan selanjutnya. Batas normal DJJ adalah 120 sampai 190 per menit. 6. Imunisasi tetanus toxoid atau ibu tetanus. Imunisasi tetanus toxoid dapat mencegah terjadinya neonatorium atau kejang pada neonatus. Ibu setidaknya sudah status T2, ibu dengan status T5 tidak perlu mendapatkan suntikan imunisasi tetanus toxoid lagi. 7. Pemberian tablet zat besi atau tablet tambah darah. Hal ini untuk mencegah terjadinya anemia. Zat besi pada ibu yang dapat mengakibatkan pendarahan saat bersalin. 8. Laboratorium terbagi menjadi 2, yaitu rutin dan khusus. Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang wajib dilakukan ibu pada masa hamil, yaitu golongan darah hemoglobin dalam darah dan pemeriksaan CT. Daerah epidemis atau epidermis seperti malaria dan HIV. Sedangkan pemeriksaan khusus dilakukan pada ibu hamil dengan indikasi tertentu, misalnya pemeriksaan DPA untuk ibu yang dicurigai terkena TBC. 9. Penanganan khusus bila pemeriksaan pada ibu mengalami tanda-tanda bahaya. Maka dalam artian, ini juga harus direncanakan penata laksanaannya atau solusi dari masalah ibu tersebut. 10. Konseling dan KIP pada ibu terkait hal-hal yang perlu diketahui. 1. Kesehatan ibu. 2. Perilaku hidup bersih dan sehat. 3. Peran keluarga dan suami mendampingi ibu hamil. 4. Dari bahaya persalinan dan nifas. 5. Asupan gizi seimbang. 6. Imunisasi menyusui dini atau IMD. 7. ASI eksklusif. Dan terakhir adalah KB atau kartu berencana pasca persalinan. Ya, mungkin cukup sekian saja presentasi yang dapat saya berikan mengenai alur pemeriksaan